Закрой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Saya akan menceritakan pengalaman horor saya selama bekerja di sebuah pabrik emas, tepatnya yang berlokasi di Surabaya. Sebagai staf di pabrik emas, saya biasanya masuk jam 7:15 dan pulang jam 5 sore. Tetapi karena pekerjaan, terkadang saya harus lembur sendirian. Selama saya bekerja, menurut saya banyak kejanggalan yang ada di pabrik ini. Contohnya, beberapa orang kerasukan, bukan cuma satu orang, tetapi kadang 2-3 orang, terkadang ada orang tertawa di kamar mandi, padahal orang pabrik sudah pada pulang. Ketika saya lembur sendirian, lebih tepatnya kalau tidak salah, waktu itu malam Jumat Kliwon. Saya yang berada di depan komputer sambil makan malam, pukul 7 malam. Saya dikejutkan dengan pintu ruangan saya terbuka sendiri. Padahal, waktu itu tidak ada orang lain di dalam pabrik selain saya. Pada saat menoleh, pintu yang terbuat dari kaca itu, sekitar 2-3 detik tertahan lalu menutup sendiri. Padahal ruang saya itu kedap udara karena ruangan ber-AC. Sontak saat itu membuat bulu kuduk saya merinding. Sekedar informasi di dalam ruangan saya, pintu itu terbuat dari kaca dan engsel dari stainless, yang mana pintu akan menutup sendiri tanpa orang lain tutup. Tetapi dalam kasus ini, pintu tersebut terbuka dan tertahan, selama 2-3 detik, seakan pintu tersebut ada yang menahannya. Bulu kuduk saya merinding, seakan merasakan ada sesuatu yang masuk ke ruangan saya. Tetapi saya mencoba berpikiran positif saja. Lalu saya keluar ruangan untuk pergi ke ruangan gudang. Saya ingin mengambil data orang gudang, yang letaknya tak jauh dari ruangan saya. Pada saat saya masuk, saya melihat berkas-berkas dan secara tidak sadar mendengar suara almarhum itu. Dia menyapa dalam bahasa Jawa yang artinya ngapain kamu lembur malam-malam. Sontak saya merespon, banyak kerjaan Mbak. Saat itu juga saya sadar kalau dia sudah meninggal. Jika dia sudah meninggal, lantas suara siapa tadi? Saya tidak berani menoleh ke belakang, takut jika almarhumah menampakkan diri di belakang. Saya dengan cepat mengambil berkas yang ada di meja. Tapi saya tidak melihat apakah berkas itu benar atau bukan. Saya masuk kembali ke ruangan saya sambil nafas yang sesak karena berlari tadi. Saya lantas bergumam, Mbak aku nggak punya hutang kesampean, tolong jangan menyapa aku. Sampai akhirnya waktu menunjukkan pukul 8 malam. Saya menyelesaikan lemburan saya dan saya keluar untuk pulang. Tetapi di tempat parkir motor, saya Mbak Kunti duduk di atas genteng tepat di atas motor saya diparkir. Lantas saya memanggil satpam yang ada di sekitar sana dan berkata ada Mbak Kun nongkrong di sana. Satpam pun datang dan melihat hal yang sama. Lantas memanggil satpam lainnya, pada saat satpam lainnya datang, Mbak Kunti tadi menghilang seakan tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya satpam yang jaga semalam sudah mengajukan resign karena melihat penampakan semalam. Pelajaran yang bisa kita petik dari sini adalah jangan mau jika disuruh lembur sendirian dan kalian harus subscribe kalau nggak mau, aku akan menyuruh Mbak Kunti itu mendatangi rumah kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe.